Sekarang mari kita simak bersama pembahasan ilmiah dengan tema golongan selamat karakter dan pola hidup mereka. Dan kepada Ustaz falyatafadhal mashkur. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga kita sampai detik ini masih bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah dan aktivitas-aktivitas lainnya di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengan menelusuri ajaran dan sunnah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita di dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani wa a'azzakum jami'an. Pada siang hari ini merupakan kesempatan yang sangat mulia bagi kita semua untuk membahas suatu topik atau pembahasan yang masing-masing dari individu kaum muslimin membutuhkan penjelasan tentang permasalahan tersebut, yaitu tentang karakter dan pola hidup golongan yang selamat. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Kita meyakini bahwasanya setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang kekal abadi di yaumil qiyamah. Nah, untuk sampai kepada tujuan, yaitu daril akhirah, kehidupan akhirah, kampung akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada hambanya jalan-jalan yang akan membawa mereka kepada keridhaan Allah dan rahmatnya, dan juga telah menjelaskan jalan-jalan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam azab dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, dan juga beranjak dari tabiat setiap manusia, di mana tidak seorang pun kecuali menginginkan selamat, tidak seorang pun kecuali ingin mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan yang sementara, yaitu di dunia, atau kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu yaumul qiyamah. Kemudian juga beranjak dari fenomena yang kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus kita yang hidup di zaman mutaakhirin ini, zaman mutaakhir yang menjamur di dalamnya bermacam bentuk pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi, berkembangnya sekte-sekte yang mengatasnamakan Islam, akan tetapi
tatkala kita memperhatikan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan pola hidup mereka, ternyata mereka sangat jauh dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disadari atau tidak disadari. Begitu juga betapa banyaknya di zaman yang penuh dengan fitnah dan kemungkaran, betapa banyaknya orang-orang yang secara zahir mengajak manusia kepada Islam, akan tetapi jalan yang mereka tempuh selain jalan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita melihat terjadinya hal-hal atau praktek-praktek ibadah atau keyakinan dan akidah yang bercorak ragam, berwarna-warni, sementara apabila ditanyakan, mereka akan menjawab, kami ingin mengharapkan ridha Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya modal hidup yang kita miliki di dalam menjalani kehidupan dunia ini merupakan permasalahan yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup ini. Ibarat seseorang yang sedang bisnis atau perdagangan di dunia yang fana ini, dia harus memiliki modal dan juga harus bisa mempertahankan modal perdagangannya agar dia tidak bangkrut dan tidak rugi dalam menjalani transaksi atau jual beli atau perdagangannya atau usahanya. Dan dia ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Begitulah perihal hidup kita dunia yang fana ini. Sementara kita meyakini saban hari dan saban waktu kita mendengarkan bahwasanya tua dan muda, kecil dan tua, semuanya akan kembali, tidak ada yang kekal dunia yang fana ini. Akan tetapi yang merupakan permasalahan yang sangat aneh dalam kehidupan manusia, di mana mereka meyakini bahwasanya di yaumul qiyamah ada kehidupan yang kekal abadi, yang tiada lain di sana kecuali hanya al-jannah. Kita berdoa semoga kita menjadi penghuni surga, dan juga tiada lain kecuali neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berselindung dengan Allah dari neraka. Akan tetapi manusia terkadang tidak menyadari, ternyata modal hidup mereka telah dicopot, telah dicuri oleh orang-orang atau para pencuri akidah, para pencuri moral dan akhlak, sehingga mereka kehilangan modal dalam hidup ini, disadari atau tidak disadari. Orang yang telah kehilangan modal, maka orang tersebut adalah orang yang paling merugi dan celaka dalam menjalani kehidupan ini dan juga kehidupan akhirat kelak. Nah, modal kita yang kita miliki, yang paling berharga, yang lebih berharga dari semua kekayaan yang kita miliki di dunia ini adalah ad-din, akidah kita. Ad-din, agama yang kita anut, yang kita dapatkan dengan petunjuk ilahi, dengan usaha di dalam menelusuri jalan-jalan kebaikan. Agama berjalan di atas sunnah, berjalan di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah modal hidup yang harus kita pertahankan, yang harus kita perjuangkan, sekalipun akan mengorbankan jiwa, raga, harta dan seluruh kekayaan yang kita miliki. Apalah arti sebuah kehidupan yang diakhiri dengan kebinasaan dan kecelakaan atau kenistaan? Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengenal jalan golongan yang selamat
merupakan permasalahan yang sangat urgen dalam kehidupan ini. Dengan demikian, semoga kita menjadi orang-orang yang menelusuri dan berjalan di atas jalan mereka sehingga kita sampai kepada tujuan yang kita dambakan, yaitu ridha Allah dan rahmat yang maha kuasa. Berbicara tentang golongan yang selamat, tentu tidak bisa terlepas dari hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in, qala radhiyallahu an, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أو من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. رواه أبو داود في سننه. Muawiyah radhiyallahu an menuturkan kepada kita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami seraya berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu min ahlil kitab al-Yahud dan Nasara telah terpecah kepada 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini, yaitu umatul Islam, akan terpecah belah kepada 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 72 akan mendapat ancaman masuk neraka, wa wahidatun, dan satu golongan masuk surga yang selamat, wahiyal jamaah, yang golongan yang satu itu adalah al-jamaah. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, dan ini merupakan salah satu mukjizat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang beliau kabarkan telah terjadi seperti yang beliau katakan. Sehingga kita melihat di zaman sekarang ini dan zaman-zaman sebelumnya telah terjadi perpecahan, perbedaan, bermacam ideologi, pemikiran yang muncul dan menjamur di kalangan kaum muslimin, yang sekalipun seluruhnya mendakwakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan berjalan di atas Islam, akan tetapi kenyataannya, pada hakikatnya sangat jauh dari bimbingan dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang golongan yang selamat. Pada hadis yang pertamaan tadi beliau mengatakan al-jamaah. Al-jamaah, wahai kaum muslimin, yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah golongan atau kelompok yang selalu memegang teguh, menjunjung tinggi kebenaran dan komitmen dan loyalitas pada kebenaran tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Itulah jamaah, sekalipun jumlah mereka sangat minoritas atau sekalipun jumlahnya hanya satu orang saja. Jamaah tidak identik dengan banyaknya pengikut suatu golongan. Akan tetapi jamaah sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anis sahabati ajma'in, qala radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Jamaah itu, kata beliau, adalah yang sesuai dengan kebenaran sekalipun anda sendirian. Hal ini menjelaskan pada kita bahwasanya barometer yang akan kita gunakan untuk mengukur dan menilai kebenaran adalah
sejauh mana permasalahan tersebut sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fin nar illa millatun wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu At-Tirmidzi wa ghairuhu. Sesungguhnya Bani Israel telah terpecah pada 72 millah, golongan, aliran. Dan umatku, kata beliau, akan terpecah pada 73 golongan, seluruhnya finnar, mendapat ancaman masuk neraka, wa wahidah illa wahidah, kecuali satu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah golongan yang satu itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku ikuti dan juga para sahabatku. Riwayat yang kedua ini menjelaskan pada kita salah satu karakter dan pola hidup atau jalan yang ditempuh oleh golongan yang selamat, di mana mereka yang selalu berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang selalu menelusuri sunnahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang mereka tempuh di dalam menjalani agama atau mempraktekkan agama dan mengamalkan agama yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat ini tidak mencukupkan ma ana alaihi, apa yang aku ikuti, akan tetapi menambahkan alaihi wa ashabi, apa yang aku ikuti dan juga para sahabatku. Hal ini menjelaskan kepada kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah bahwasanya tiada lain jalan yang kita ikuti kecuali jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan tetapi dari sekian banyaknya golongan yang telah menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mendakwakan bahwasanya merekalah golongan yang selamat. Merekalah ahli sunnah wal jamaah. Merekalah yang mengatakan kamilah yang benar. Merekalah yang mengatakan kamilah yang mengikuti sunnah, dan memponis golongan-golongan yang lain bahwasanya mereka golongan yang telah menyimpang dari sunnah. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan untuk mengenal suatu kebenaran, untuk mengetahui hakikat suatu permasalahan, tidak cukup kita mendengar sebuah pernyataan atau pendakwaan, akan tetapi mari kita melihat bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan akan kebenaran suatu perkataan atau dakwaan atau penamaan yang diucapkan atau dilontarkan oleh sebagian manusia. Oleh karena itu, untuk mengenal golongan yang selamat, kita perlu mengenal, wajib bagi kita untuk mempelajari karakter, sifat, dan pola hidup mereka. Di antara karakter dan sifat golongan yang selamat, pertama, mereka yang selalu berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan pemahaman salafus saleh. Ini karakter yang pertama. Mereka yang selalu mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka pahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu salafus saleh. Sebab di dalam memahami Al-Quran dan sunnah tentu ada sebuah acuan, sebuah pemahaman yang harus kita jadikan sebagai standar, sebagai acuan agar kita tidak menyimpang di dalam memahami Al-Quran. Akan tetapi bila sebagian kaum muslimin berusaha memahami Al-Quran dengan pemahaman dan logika mereka masing-masing, maka di sini akan terjadi bermacam bentuk pemahaman, akan terjadi bercorak ragam, berwarna-warni pemahaman,
dan pemikiran tersebut, sehingga kebenaran tersebut atau pemahaman manakah yang harus kita ikuti dan kita pahami dan kita laksanakan. Akan tetapi apabila kita kembali kepada pemahaman generasi yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang telah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para salafus salih, sebagaimana dalam hadis beliau, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya dan beliau dan para sahabatnya. Kemudian kurun yang mengikuti kurunku, generasi yang mengikuti generasi yang hidup di zamanku. Kemudian kata beliau, generasi yang datang setelah generasi yang mengikuti generasi itu, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Kenapa penting betapa pentingnya kita dalam menjalani dan memahami Al-Quran dan Sunnah kembali kepada pemahaman salafus salih. Kenapa demikian? Perlu kita mengetahui Al-Quran dan Sunnah diturunkan oleh Allah dengan berbahasa Arab, dan para sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berbahasa Arab, memahami maksud dan makna dari kalimat bahasa Arab tersebut. Kemudian mereka adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwa mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga sangat jauh dari mereka keinginan-keinginan yang bertentangan dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sangat dalam keilmuannya dan sangat luas pandangannya dan sangat tajam penelitiannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk atau sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dikarenakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui akan isi hati mereka dan apa yang terdapat dalam jiwa mereka, sehingga Allah meridai mereka. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran, di mana orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya kaum muslimin. Tentunya kaum muslimin yang pertama sekali dimaksud oleh kalimat kaum muslimin apabila kita mendapatkan dalam Al-Quran adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membiarkan orang tersebut dan juga akan memasukkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Qala Allah azza wa jalla, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang mendurhakai Rasul setelah datang dengan nyata petunjuk padanya, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Siapakah yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang beriman dalam ayat ini? Tentunya yang pertama sekali yang termasuk ke dalam ayat tersebut adalah para sahabat Rasulullah, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Apa ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan hal yang seperti itu? Mendurhakai Rasul setelah datang petunjuk padanya dan menyelisihi jalannya kaum mukminin. Maka Allah mengatakan, nuwallihi ma tawalla, kami arahkan dia kemana maunya. Allah tidak peduli, tidak memperhatikan orang-orang yang seperti itu. Allah biarkan dia kemana maunya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan akan kami masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat kembali yang paling jelek. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu, juga merupakan faktor utama untuk mendapatkan petunjuk adalah mengikuti jalan hidupnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka yang telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala,
fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti berimannya kamu, yaitu wahai para sahabat. Sebab ayat tersebut turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, jika mereka beriman seperti berimannya kamu, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Artinya, bila kita tidak beriman seperti imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita adalah orang yang paling jauh dari petunjuk. Tentu kita akan terjerumus ke dalam kesesatan dan kenistaan dan kesengsaraan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua, atau di antara karakter dan sifat golongan yang selamat adalah mereka yang selalu menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang selalu mengedepankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan siapapun manusianya. Bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mereka cintai. Mereka mengikutinya sekalipun sunnah tersebut bertentangan dengan perkataan, pemikiran atau ideologi tertentu, atau perkataan syekhnya, atau gurunya, atau kiainya, dan seterusnya. Dia tidak peduli. Yang penting apabila sunnah telah datang padanya dengan benar, dengan sahih, maka dia tidak ragu-ragu mengamalkan sunnah tersebut dan mengajak manusia kepada sunnah tersebut. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dalam kehidupan kita. Hendaknya yang menjadi panutan kita, suri tauladan kita di dalam menjalani agama yang mulia ini, dalam mengamalkan agama yang kita cintai ini, yang kita jadikan sebagai panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita jadikan pedoman hidup kita adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari, apa yang dibawa oleh Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, ambillah, laksanakanlah, amalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Inilah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti ittiba' kita kepada sunnahnya, di mana kita melaksanakan dan menerima seluruh ajaran atau sunnah yang datang dari beliau. Bukanlah pertanda kecintaan seseorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia banyak berselawat kepadanya dengan salawat-salawat yang bid'ah yang bertentangan dengan sunnah beliau. Bukanlah kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia banyak menyebut namanya, bahkan memperingati hari-hari kelahirannya. Bukanlah kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekedar ucapan yang terlontar dari lisan seseorang. Bukanlah kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang gemar melakukan hal-hal yang bertentangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kecintaan yang sejati, kecintaan yang tulus, kecintaan yang mengaplikasikan kecintaan seorang pada Allah, yang merupakan aplikasi dari kecintaan seorang pada Allah dan pada agamanya, adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, pada orang-orang yang mengatakan mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya, apa yang harus dikatakan? Katakan pada mereka, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah sunnahku, ikutilah pola hidupku, ikutilah syariatku dan tuntunan hidupku. Niscaya Allah akan mencintaimu, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum.
Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah bukti kecintaan seorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda karakter yang pertama, golongan atau jalan atau pola hidup golongan yang selamat. Yang kedua, wahai kaum muslimin, di antara pertanda ahli sunnah atau golongan yang selamat adalah orang-orang yang selalu mengajak manusia pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mengatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya mencakup seluruh permasalahan agama. Mencakup permasalahan akidah, mencakup permasalahan akhlak, mencakup permasalahan ibadah, mencakup permasalahan muamalah, dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan agama yang mulia. Seluruh peraturan atau aturan atau aspek kehidupan manusia yang diatur oleh agama ini, itu mencakup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita, wahai kaum muslimin, apabila kita telah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya dan mengajak manusia kepada sunnah tersebut sesuai dengan keahlian kita, kemampuan kita masing-masing. Ada yang bisa dengan tulisan dia mengajak manusia kepada sunnah. Ada yang bisa dengan menasihati, memberikan hadiah kitab-kitab Islami dan agama, masalah sunnah, masalah akidah. Ada yang mengajak manusia kepada pengajian-pengajian agama, dan seterusnya. Masing-masing kita berusaha mempraktekkan, mengamalkan sunnah di hadapan atau dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, anak kita, karib kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Sehingga apabila kaum muslimin masing-masing berusaha mengamalkan sunnah dalam kehidupan mereka, sehingga suatu akan terwujud suatu masyarakat yang akan diwarnai oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara karakter sunnah, ahli sunnah, golongan yang selamat adalah orang-orang yang tidak ragu-ragu menerima sunnah Rasulullah sallam. Tidak boleh bagi kita, wahai kaum muslimin, apabila telah datang pada kita sunnah, bahwa kita akan atau meninggalkan sunnah tersebut dikarenakan perkataan seseorang, siapapun orangnya, apapun kedudukannya dan titelnya, baik itu namanya penguasa, atau para kiai, atau para guru, atau para ustaz. Apabila telah datang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh bagi kita meninggalkan sunnah tersebut. Mari kita simak perkataan yang sangat indah yang dituturkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Perkataan yang seharusnya ditulis dengan tinta emas. Apa kata beliau? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kenalkah kita kepada Imam Syafi'i? Siapa yang tidak kenal? Imam Syafi'i adalah imam ahli sunnah wal jamaah, imam golongan yang selamat. Dia salah satu imam madhab yang empat di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Mari kita simak perkataan beliau, jika kita benar-benar menjadi atau ingin mengikuti manhaj dan madhab beliau di dalam menjalani agama yang mulia ini. Qala rahimahullahu ta'ala, ajma'an nas, dalam yang lain ajma'al muslimun, ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yada'aha liqawli ahadin minan nas. Qal ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yada'aha liqawli ahadin minan nas. Manusia telah sepakat, artinya kaum muslimin telah sepakat, bahwasanya barang siapa yang telah nyata baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya meninggalkan sunnah tersebut dikarenakan perkataan seorang pun. Inilah hakikat ittiba, inilah hakikat kecintaan, inilah metode atau manhaj Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, salah satu di antara ulama ahli sunnah yang memperjuangkan sunnah,
yang menebarkan sunnah, yang memberantas bid'ah dan mengingkari bermacam bentuk penyimpangan dan bid'ah-bid'ah yang berkembang di kaum muslimin. Kaum muslimin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara karakter golongan yang selamat adalah orang-orang yang tidak memiliki nama kecuali hanya sunnah. Golongan yang selamat ada orang-orang yang selalu konsekuen dan istiqamah dan komitmen dengan sunnah atau nama-nama syar'i yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan sunnah. Mereka tidak akan membuat nama-nama atau penamaan yang baru yang membedakan mereka dari kaum muslimin atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain nama mereka kecuali sunnah. Oleh karena itu, kita perlu mengenal dan mengetahui apakah atau apa saja nama-nama yang harus kita ketahui untuk mengenal siapakah itu ahli sunnah. Oleh karena itu, di antara nama-nama ahli sunnah, golongan yang selamat adalah pertama, ahli sunnah wal jamaah. Adalah orang yang selalu mengikuti sunnah dan berjamaah. Berjamaah seperti kita jelaskan tadi adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran. Bukanlah dikatakan suatu jamaah apabila dia mengisi suatu kebenaran sekalipun jumlahnya mayoritas. Akan tetapi kebenaran adalah yang sesuai dengan sunnah dan yang selalu mengamalkan sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Abu Syamah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Syamah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama Syafi'i, mengatakan dalam kitabnya, wa idza jaa al-amru biluzumil jamaah fa inna ma'nahu luzumul haqqi wattiba'ihi. Apabila datang perintah untuk mengikuti suatu jamaah, maka kata beliau maksudnya adalah mengikuti kebenaran dan melaziminya. Fa innal haqqa alladhi kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-ula hiya al-jama'atu al-ula. Sesungguhnya kebenaran yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itulah jamaah yang pertama. Walau kana al-mukhalifu walau kana al-muwafiqu mustamsiku bihi qalila wal mukhalifu lahu katsira. Sekalipun orang yang cocok dengan jamaah yang sesuai dengan kebenaran tadi, yang mengikuti kebenaran tadi, yang berpegang teguh dengan kebenaran tersebut minoritas, qalila wal mukhalifu lahu katsira, dan yang menyelisihinya adalah mayoritas manusia. Fa innal haqq alladhi kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-jamaah wala nadhra ila man yukhalifu ba'da dhalik. Atau kama qala, atau sebagaimana dikatakan oleh beliau, sungguh jamaah yang pertama adalah jamaah yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan tidak perlu kita memperhatikan orang-orang yang menyelisihi jamaah tersebut yang datang sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Abu Syamah, salah seorang ulama Syafi'i rahimahumullahu wa an a'immatil muslimin jami'an. Kaum muslimin para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya, datang seorang kepada beliau bertanya, wahai imam, saya ingin bertanya. Beliau mengatakan, silakan, tafadhal. Apa kata seorang tadi? Man atau mahiyas sunnah, atau manhum ahli sunnah, atau dengan ungkapan lain, apakah itu sunnah? Beliau mengatakan, hiya ma la isma lahu ghairu sunnah. Sunnah itu tiada lain namanya kecuali sunnah. Kemudian mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Sunnah itu adalah sunnah yang tiada lain namanya kecuali sunnah. Oleh karena itu kita perhatikan ahlul haq,
ahli sunnah adalah orang yang selalu komitmen dengan istilah-istilah syar'i. Mereka tidak akan membuat nama-nama yang baru yang membedakan mereka dengan kaum muslimin. Tidak akan menamakan jamaah ini jamaah fulan, tidak akan mengatakan seperti itu. Tapi mereka semua mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang pertama. Berbeda dengan ahli bid'ah wal ahwa. Mereka sangat gemar mencetuskan nama-nama dan istilah-istilah baru yang berusaha untuk membedakan mereka dari kaum muslimin yang lainnya. Ada yang mengatakan sebagaimana kita jelaskan atau sebagaimana yang telah diketahui oleh sebagian kaum muslimin, apabila mereka membaca kitab-kitab masalah i'tiqad dan tauhid, akan mendapatkan di sana bermacam-macam ideologi pemikiran yang berkembang, apalagi di zaman sekarang ini. Semuanya mengatasnamakan Islam, akan tapi masing-masing memperjuangkan ideologinya, pemikirannya, dan alirannya atau sektenya, yang kesemuanya itu tentu bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara karakter ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang selalu berserah diri dan pasrah terhadap hukum Allah. Apabila mereka mendengar perkataan Allah dan perkataan Rasulnya dan sampai kepada mereka syariat Islam, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka tidak akan menentang, mereka tidak akan membenci, dan tidak akan pernah terlintas di benak mereka atau terdetik di hati mereka kebencian terhadap syariat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun syariat tersebut terkadang tidak bisa dicerna oleh logika mereka, sekalipun mereka tidak bisa memahami akan hikmah dari syariat dan sunnah tersebut, akan tapi mereka meyakini bahwasanya kebenaran yang mutlak hanya ada dalam firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mencari pilihan yang lain. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah telah memutuskan suatu permasalahan perkara masih ada pilihan lain bagi mereka. Wa qala subhanahu, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Demi Rabbmu, فلا وربك لا يؤمنون, mereka tidaklah beriman, حتى يحكموك فيما شجر بينهم, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim, memberikan keputusan yang menyelesaikan permasalahan perselisihan terjadi di antara mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu hidupnya dan sepeninggal beliau adalah sunnah beliau sebagai hakim yang akan menjelaskan, yang akan memisahkan, yang akan menentukan, yang akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Mereka tidak beriman, kata Allah, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Yuhakkimuka fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka harajan, rasa tidak senang. Harajan mimma qadai, terhadap apa yang telah kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri terhadap keputusanmu, pasrah. Inilah karakter ahli sunnah, golongan yang selamat, golongan yang dijamin keselamatannya adalah orang-orang yang berserah diri kepada sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita introspeksi dan koreksi diri kita, sejauh mana kita dalam mengamalkan Al-Quran dan sunnah telah mengamalkan karakter atau telah memiliki karakter yang mulia ini.
Banyak permasalahan-permasalahan agama yang datang pada kita. Qala Allah wa qala rasuluhu. Akan tapi tatkala perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita, kita menolak perkataan Allah dan Rasulnya. Apakah ini pertanda keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita pada Rasulullah? Terkadang datang sunnah Rasulullah, terkadang datang larangan dari melakukan bid'ah. Akan tapi apabila hal tersebut sesuai dengan tradisi yang berkembang atau amalan-amalan yang bertentangan sunnah, lalu jatuhkan oleh syekh-syekh kita atau kiai-kiai kita atau ustaz-ustaz kita, lalu kita menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inikah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inikah bukti kita sebagai ahli sunnah wal jamaah? Inikah bukti golongan yang selamat? Tentu jawabannya kalla, tidak demikian. Oleh karena itu Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam akidahnya menjelaskan kepada kita, qala rahimahullahu ta'ala, la yathbut qadamul Islam illa ala dhahril istislami ala taslimi wa istislam. Tidak akan mungkin berdiri dan kokoh berdiri qadamul Islam, kakinya Islam, artinya tiang dan pondasi Islam, kecuali di atas punggung, ya, pondasi istislam, berserah diri, pasrah. Artinya kita pasrah kepada syariat Allah. Allah telah memutuskan, Rasulullah telah memutuskan, telah menentukan, inilah syariat Allah, inilah sunnahku, inilah ajaranku, ikuti. Sekalipun kita tidak mengetahui makna atau hikmah di balik syariat yang telah diwajibkan oleh Allah atau ajaran yang telah diperintahkan oleh Rasulnya. Sebab yang menjadi kewajiban kita, wahai kaum muslimin, adalah mengimani, meyakini dan mengamalkan. Adapun mengetahui hikmahnya, itu bukanlah kewajiban kita. Keimanan tidak tergantung kepada meyakini atau memahami hikmah di balik syariat yang mulia ini. Akan tapi keimanan tergantung kepada keyakinan kita, keimanan kita kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Inilah bukti loyalitas kita kepada Islam ini. Oleh karena itu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama salaf, mengatakan, minallahir risalah wa minar rasulil balagh wa alaina taslim. Dari Allah datang risalah dan kewajiban Rasul al-balagh, menyampaikannya, wa alaina taslim, dan kewajiban kita adalah berserah diri, menerima dan berserah diri. Oleh karena itu, tidaklah sempurna keimanan kita, tidaklah sempurna keislaman kita, wahai kaum muslimin, sampai kita pasrah dan berserah diri terhadap syariat Allah. Jangan sampai terdetik di benak kita, di hati kita, kebencian pada syariat Allah. Nah, bayangkan kalau ada orang-orang yang berusaha siang malam membuat makar untuk menghancurkan syariat Islam, dan mereka menamakan atas nama Islam, jaringan-jaringan Islam macam-macam atas nama Islam, Islam macam-macam. Apakah ini bukti mereka memperjuangkan Islam? Mari kita berpikir, wahai kaum muslimin. Mari gunakan akal yang jernih, pemikiran yang jernih dan akal yang sehat. Benarkah orang-orang yang mengatakan mereka mengajak pada Islam, akan tapi mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela syariat Allah, dan gemar melakukan bid'ah dan khurafat dalam syariat Islam ini? Silakan kaum muslimin dan muslimat jawab pertanyaan yang kami lontarkan tadi dengan jujur. Kenapa kita harus berbohong pada diri kita dan pada syariat Allah dan kepada kaum muslimin? Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri kita, wahai kaum muslimin, agar kita menjadi orang-orang yang selalu menelusuri jalan golongan yang selamat. Di antara karakter dan pola hidup golongan yang selamat, wahai kaum muslimin, adalah orang-orang yang selalu mewaspadai bermacam bentuk perkara-perkara yang baru atau permasalahan-permasalahan yang bid'ah yang menjamur atau berkembang di sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian, wahai kaum muslimin? Tidaklah akan sempurna loyalitas kita kepada sunnah
kecuali apabila kita meninggalkan seluruh hal-hal yang bertentangan dengan sunnah. Tidak akan sempurna tauhid kita kecuali apabila kita meninggalkan segala bentuk kesyirikan besar atau kecilnya. Tidak akan sempurna ketaatan kita kepada Allah kecuali apabila kita meninggalkan segala bentuk maksiat dan dosa. Tidak akan sempurna keimanan kita kepada Rasulullah kecuali bila kita meninggalkan segala hal-hal perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita renungi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berpegang teguhlah kamu, kata Rasulullah, pada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigillah dengan erat. Gigillah dengan kuat. Peganglah sunnah itu dengan kuat. Amalkan, laksanakan dalam kehidupan kita. Alaikum bisunnah, addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Beliau memperingatkan kita, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Tinggalkan oleh kalian, kata Rasulullah, segala perkara-perkara yang baru. Apa itu perkara yang baru? Yang tidak ada dalam agama ini. Yang tidak ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun manusia mengatakan itu suatu hal yang baik, tidak ada yang baik setelah datang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang baik hal-hal yang datang setelah sunnahnya, menyelisih sunnahnya, maka hal itu tidaklah dianggap satu kebaikan oleh syariat Islam. Tidak ada agama yang baru, tidak ada aliran yang baru, tidak ada cara peribadatan yang baru, tidak ada jamaah yang baru setelah datangnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma din. Apa yang tidak pernah menjadi sebuah agama, sebuah pemikiran, sebuah aliran, sebuah pemahaman di zaman Rasulullah, maka tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah menjadi suatu aliran, pemahaman, pemikiran, ideologi sampai yaumul qiyamah. Apa kata Rasulullah tatkala beliau memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya? Beliau memerintahkan kita untuk meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, yaitu hal-hal yang bid'ah. Hal ini menjelaskan pada kita, wahai kaum muslimin, di dalam kita menjalani agama Islam yang mulia ini dan mengamalkannya dan mengikuti sunnah beliau, maka mari kita mempelajari sunnahnya, berpegang teguh pada sunnahnya, dan juga meninggalkan bid'ah dan mewaspadai bid'ah dan memperingatkan umat dari hal-hal yang bid'ah. Banyak bid'ah yang berkembang di zaman sekarang ini. Berhubung kita di zaman atau di bulan Sya'ban, ada suatu bid'ah yang sangat atau yang gemar dilakukan oleh sebagian manusia, kaum muslimin, yaitu mengkhususkan malam-malam Sya'ban dengan ibadah-ibadah tertentu, dengan solat-solat tertentu, dengan salawat-salawat tertentu. Tentu ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan, mengkhususkan ibadah di pertengahan bulan Sya'ban, dijelaskan oleh para ulama, adalah hadis yang tidak sahih, hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Bahkan sebagian banyak di antara yang paling banyak atau mayoritas dari hadis ada hadis yang palsu. Sebagian dijelaskan oleh para ulama dan juga para ulama dari kalangan madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh kerana itu tidak boleh bagi kita mengkhususkan malam-malam pertengahan Sya'ban dengan ibadah-ibadah tertentu, sebab Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkannya, para sahabat tidak pernah mengkhususkannya. Akan tapi apabila merupakan suatu kebiasaan seseorang beribadah, baik itu di pertengahan Sya'ban atau di luar Sya'ban, dia terus beribadah pertengahan malam dan tahajud, maka tetap dia melanjutkan terus melakukan ibadah sebagaimana yang biasa dia lakukan. Akan tapi tidak boleh mengkhususkan, sebab pengkhususan adalah tanggung atau tugas syariat. Manusia tidak berhak mengkhususkan cara metode ibadah kalau tidak pernah dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab itu adalah at-takhsisu laisa ilal mukallafin, kata para ulama. Takhsis, mengkhusus itu bukan tugas orang-orang mukallaf, yaitu kita yang diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat ini. Oleh karena itu, wahai kaum muslim, perhatikanlah dalam hidup ini.
Apabila kita mengikuti sunnah, perhatikan hal-hal yang akan membatalkan sunnah tersebut, yaitu bid'ah. Sangat banyak dalil-dalil yang menjelaskan larangan melakukan bid'ah dan perintah mengikuti sunnah. Yang demikian itu menjelaskan pada kita bahwasanya tidak akan sempurna keimanan kita, keislaman kita, dan juga tidak akan sempurna kita mengikuti sunnah kecuali bila kita mewaspadai hal-hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di antara pola hidup golongan kaum muslimin, golongan yang selamat adalah orang-orang yang selalu berkasih sayang, saling mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kita melihat di zaman sekarang ini, kasih sayang, kecintaan manusia mayoritasnya berlandaskan pada dunia dan materi, berlandaskan pada sekte, aliran, ideologi dan pemikiran yang mereka yakini dan mereka anut. Akan tetapi ahli sunnah, golongan yang selamat adalah orang-orang yang selalu membangun kasih sayang mereka, kecintaan mereka di atas sunnah, di atas akidah yang benar, di atas ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu mereka mengatakan semua kaum muslimin yang mengikuti sunnah adalah saudara kita. Mereka tidak berkelompok-kelompok, tidak mengelompok-kelompok, tidak memisah-misahkan, tidak membeda-bedakan antara kaum muslimin dan yang lainnya. Akan tapi apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan konsekuensinya, mengaplikasikannya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dari manapun mereka datang, dari golongan manapun mereka datang, dari latar belakang yang bermacam-macam, ada yang mungkin dari golongan yang mereka hidup dengan hidup yang sederhana, ada mungkin tingkat penjabat, atau mungkin orang para penuntut ilmu, atau mungkin masyarakat biasa, atau para pedagang. Akan tapi mereka orang yang selalu mengikuti sunnah, yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, itu saudara kita. Akan tetapi kita memperhatikan di zaman sekarang ini, dengan munculnya, menjamurnya bermacam bentuk-bentuk aliran, sekte-sekte, pemikiran-pemikiran sempalan yang mengatasnamakan Islam, sehingga telah terjadi terkotak-kotak kaum muslimin, telah terpecah belah, sehingga masing-masing kecintaan wala dan bara mereka bangun di atas golongannya, partainya, sektenya, pemikirannya. Apabila seseorang tidak sesuai dengan golongannya, hizbunya atau partainya atau sektenya, dia akan membenci sebab dia bukan golongan kita. Apabila sesuai, dia akan mencintainya, akan mengkultuskannya, akan menghormatinya. Ini bukanlah persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam dibangun di atas akidah yang benar, di atas tauhid. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perhatikan dalam hidup ini. Mari kita mencintai ahli tauhid, orang-orang yang mengajak pada tauhid. Para awliya Allah, para wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman pada Allah dan bertakwa dan menjunjung tinggi syariat Islam dan berjalan di atas sunnah Rasulullah. Itulah awliya Allah. Adapun orang-orang yang menyisihi sunnahnya, yang gemar melakukan hal-hal yang bid'ah menyisihi sunnahnya, itu bukanlah awliya Allah. Sekalipun manusia menamakan mereka para wali, akan tetapi tentu di sana ada dua wali. Ada wali yang mengikuti ajaran Allah, dan ada wali yang mengikuti ajaran para syaitan dan iblis yang menyesatkan manusia dari ajaran Rasulullah SAW. Oleh kerana itu mari kita bangun kasih sayang kita, kecintaan kita di atas tauhid, di atas akidah yang benar. Tidak ada arti kasih sayang, kecintaan yang kita bangun di dunia ini di atas maksiat dan dosa dan bid'ah dan menyisihi sunnah Rasulullah SAW. Semuanya itu akan terjadi di akhirat kelak, saling bermusuhan. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang, ya, di dunia ini pada hari kiamat akan saling memusuhi, kecuali orang-orang yang muttaqin, kecuali orang-orang yang membangun kasih sayangnya, kecintaannya di atas takwa kepada Allah. Tentunya takwa artinya adalah melaksanakan syariat Allah, meninggalkan larangannya, melaksanakan sunnah Rasulullah dan meninggalkan larangannya. Itulah takwa.
Nah, orang-orang yang membangun kasih sayang mereka di atas takwa, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Itulah orang-orang yang dijamin Rasulullah keselamatannya, yaitu al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Adapun orang-orang yang menjalin kasih sayangnya di atas golongannya, di atas partainya, di atas sektenya, di atas pemikiran atau ideologi, maka itu adalah orang-orang yang telah menyisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal hakikat jalan golongan yang selamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua untuk menelusuri jalan golongan yang selamat sampai ajal menjemput kita, dan dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang paling bahagia dunia dan yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dan pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan berkenaan dengan pembahasan golongan selamat dan karakteristik serta pola hidup mereka. Untuk sesi selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperluas pembahasan atau ada beberapa kemuskilan yang Anda hadapi dalam pembahasan ilmiah ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Tapi Ustaz, kita angkat satu telepon pertama. Ya, silakan. Assalamualaikum. Baik, terputus, kita angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kita mengetahui suatu amalan ini termasuk sunnah dan bukan termasuk sunnah? Karena kita belum mengenal seluruh sunnah yang ada. Baik, dan sebagian para dai memaparkan ini adalah sebuah sunnah, sehingga ada satu syubhat bagi kami, khususnya kaum muslimin yang awam, dalam membedakan antara yang sunnah dan tidak. Mohon penjelasannya dan jazakumullahu khair atas jawabannya. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama yang perlu dipahami bahwasanya istilah sunnah, kalau yang dimaksudkan sunnah, mungkin itu yang dimaksudkan oleh para penanya atau penanya tadi, bahwasanya sunnah adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, ya. Kalau itu yang dimaksud, maka perlu kita jelaskan bahwa merupakan kewajiban kita, ya, di dalam mengikuti sunnah beliau, di dalam mengamalkan sunnahnya, baik itu perkara sunnah yang dalam bentuk al-qauliyah, perkataan, atau sunnah al-amaliyah, dan juga i'tiqadiyah, dan seluruh yang mencakup dengan agama Islam. Kemudian ada istilah sunnah menurut para ulama al-fuqaha dalam masalah ilmu-ilmu fiqih, yaitu sunnah adalah hal yang apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak bermasalah, ya. Maka untuk mengenal apakah suatu amal itu sunnah Rasulullah SAW, maka kita kembali kepada hadis. Apabila kita mendapatkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan suatu permasalahan atau mengamalkan suatu amalan, maka itulah sunnahnya. Tentu dalam hal ini kita harus berhati-hati agar tidak semua hadis yang disampaikan oleh sebagian asatidzah langsung kita terima dan langsung kita amalkan, kecuali apabila kita telah mengetahui keberadaan atau kedudukan hadis tadi. Sebab banyak sekarang sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang berkembang di masyarakat yang adalah hadis-hadis yang palsu, hadis yang mawdu'. Maka apabila kita mendengar dari seorang ustaz mengatakan ini sunnah, ini hadisnya, kita tanyakan, wahai ustaz, bagaimana kedudukannya? Apakah sahih? Siapa yang meriwayatkannya? Inilah sikap kritis yang positif yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita dalam mengkaji sunnah ini. Maka apabila kita mendapatkan sunnah yang sahih dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang lain-lainnya, dan jelaskan oleh para ulama hadis, hadis itu sahih,
maka tentu kita tidak ragu-ragu mengamalkan sunnah tersebut. Akan tapi kalau dimaksud sunnah di sini adalah amalan yang merupakan bukan suatu kewajiban dan arti kata bila kita tinggalkan berdosa dilakukan berpahala, itu yang dimaksud atau menyisih yang wajib, tentu ini makna yang lain. Itulah yang dikenal dengan istilah para fuqaha yang sunnah, di mana apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Artinya permasalahan yang tidak wajib, ya, yang tidak wajib. Seperti hal-hal yang dalam solat misalnya, kan begitu, dalam sunnah-sunnah dalam solat dan sunnah dalam berwudu dan seterusnya, ya, apabila ditinggalkan itu tidak akan merusak ibadah tersebut, akan tapi tentu akan mengurangi sedikit kesempurnaannya. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW mengamalkan itu semua. Maka seseorang yang ingin mencapai kesempurnaan yang paling sempurna dalam ibadah, maka adalah seluruh yang wajibnya, yang sunnahnya, yang mustahabnya dilakukan dia sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita angkat kembali dari satu penelpon, ada Bapak Sam di Cinere. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Rasul mempersilahkan sahabat jadi imam dalam salat? Itu saja Pak pertanyaannya. Yang kedua, kalau bacaan-bacaan antara salam di salat tarawih itu, apakah itu tidak menjadi sunnah? Bacaan-bacaan antara salam itu loh. Baik. Itu saja ya. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil. Ya. Adapun Rasulullah SAW apakah pernah dia memerintahkan sahabatnya di imam? Ya, kita katakan pernah. Seperti beliau memerintahkan Abu Bakar, ya, untuk salat bersama kaum muslimin tatkala beliau sakit, ya. Itu beliau memerintahkan Abu Bakar, ya, Abu Bakar yusalli bin nas, ya kan. Akan tapi Abu Bakar, kata Aisyah, dia tidak bisa ya Rasulullah. Kenapa? Dia kalau bicara itu, ada membaca itu dan langsung nangis gitu, ya. Maka Rasulullah umur Abu Bakar yusalli bin nas. Aisyah yang mengatakan, ya, tidak bisa dia Rasul. Dia kalau dalam baca ayat itu langsung nangis sampai 3 kali. Langsung terakhir Rasulullah kan umur Abu Bakar yusalli bin nas. Itu tatkala Rasulullah SAW waktu sakit, ya. Yang juga menjelaskan keutamaan Abu Bakar, ya, sahabat Rasulullah SAW. Padahal di waktu beliau itu banyak para sahabat yang lain juga yang hafal Quran dan yang lain-lainnya, kan begitu. Akan tapi Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk solat, ya, untuk menjadi imam solat bersama kaum muslimin. Jadi ada, ya, adapun kisah yang lain untuk sementara belum ana temukan, tapi mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa, kalau ada kita jelaskan lagi, ya. Adapun masalah yang kedua, apakah bacaan-bacaan yang salam atau salawat di antara salam salat tarawih, apakah itu sunnah? Perlu kita jelaskan. Jadi ada 2 hal yang harus kita perhatikan dalam ibadah. Pertama, kita harus memperhatikan hal-hal, yaitu landasan dari setiap ibadah tadi. Benarkah itu ada sunnahnya Rasulullah SAW atau tidak? Yang kedua, setelah kita mengetahui landasannya, hukumnya, kita harus mengetahui cara pelaksanaannya, metode pelaksanaannya. Adakah caranya atau metodenya yang dicontohkan Rasulullah SAW? Oleh karena itu kita katakan dalam perkataan atau permasalahan yang seperti ini, tidak diragukan bahwasanya mengucapkan salawat adalah amal ibadah. Diperintahkan kita banyak baca salawat pada Rasulullah SAW. Akan tetapi kita perlu mengkaji, membaca dan membahas dan menanyakan pada kita, pada diri kita masing-masing dan juga para kaum muslimin yang melakukan hal seperti itu, pernahkah Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang datang sudah mereka melakukan salawat dan salam di antara rakaat-rakaat salat tarawih tadi? Ini harus kita pertanyakan. Jadi tidak cukup untuk membenarkan suatu amalan bahwa amalan tersebut ada landasannya. Kan sunnah, kan amalan ibadah, kan itu diperintahkan kita salawat, kan begitu. Tapi harus permasalahan kedua itu sunnah, yaitu metodenya, cara pelaksanaannya. Para ulama menjelaskan, tidaklah suatu ibadah dikatakan ibadah yang sesuai dengan sunnah kecuali apabila ada landasannya, kemudian sesuai dengan pelaksanaan itu metodenya. Nah, apabila ada landasannya, hukum asalnya ada, akan tetapi metode atau cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, para ulama mengatakan itu bid'ah, dikatakan yang bid'ah idhofiyah.
Di mana dari satu sisi kita melihat itu ada sunnahnya, akan tapi dari sisi lain itu ada bid'ahnya. Maka hukum bid'ah yang dominan dalam hal seperti ini, maka tetap digolongkan pada bid'ah, maka tidak boleh dilakukan. Maka jawaban dari apa yang disampaikan ditanyakan oleh Bapak tadi adalah kita mengatakan salawat adalah sunnah, sangat dianjurkan, akan tetapi tidak boleh dikhususkan antara salam atau rakaat-rakaat tarawih. Atau juga seperti yang kita perhatikan sekarang ini, jamaah-jamaah yang menggunakan jamaah salawat, kan begitu, khususnya untuk menyambut masalah kedatangan Sya'ban, pertengahan Sya'ban, biar mereka bersalawat. Kita katakan betul, salawat, zikir adalah ibadah yang mulia, tidak diragukan, ibadah yang mulia. Akan tapi yang kita pertanyakan, pernahkah Rasulullah SAW dalam hidupnya dan para sahabatnya yang hidup bersama beliau melakukan metode yang seperti itu? Apabila jawabannya tidak ada, maka itu tergolong pada bid'ah. Wallahu a'lam. Baik, demikian Bapak Syam, dan kita terima kembali untuk penelpon yang kedua. Ada Ibu Ira di Cibubur. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kan kalau di Mekah itu kita membaca surat Al-Fatihah, imamnya tanpa membaca bismillah. Yeah. Apakah kita mengikuti seperti itu atau kita membaca bismillahnya dalam hati, Ustaz? Ya. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah membaca bismillah yang diprosesikan para ulama adalah apakah disirkan dan dijaharkan. Ya. Adapun di dalam baca Al-Fatihah kita baca bismillah, dan sunnah Rasulullah SAW ya ta'awuz, kemudian baca bismillah, kemudian baca Al-Fatihah. Ya. Akan tapi yang menjadi persoalan mereka, apakah bismillah dan Al-Fatihah itu adalah bagian dari ayat surah Al-Fatihah atau sebagai hanya bismillah yang mengawali setiap surat. Ya. Itu yang diprosesikan, sehingga persoalan inilah persoalan yang sangat udah lama, yang sangat klasik gitu, dan para ulama permasalahan yang sangat besar diprosesikan. Ada yang merajihkan, yang mengkuatkan itu menjaharkan, ya, dijaharkan itu ya dibesarkan suaranya. Ada yang mensirkan, tidak dijaharkan. Maka apa yang ibu saksikan di waktu mungkin pergi haji dan umrah itu adalah karena mereka mensirkan, ya. Akan tapi madhab Syafi'i itu mereka malah menjaharkan, ya, menjaharkan. Ini perselisihan para ulama dalam masalah ini. Oleh karena itu dalam hal yang seperti ini kami wasiatkan untuk diri pribadi dan juga kaum muslimin perlu diperhatikan. Hal-hal yang seperti ini jangan kita jadikan sebagai sumber untuk perpecahan dan saling menyalahkan, saling memponis saudara kita yang beribadah. Mungkin ini membesarkan bismillahnya, yang lain mengsirkannya. Keduanya ada sunnahnya. Para ulama telah jauh waktu telah berselisih pendapat dalam hal ini. Jadi bukan permasalahan yang baru. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita kaum muslimin agar hal seperti ini tidak menjadi sumber perpecahan adalah kita memahami. Mungkin itu sudah lebih memahami itu yang kuat, maka dia mulai mengamalkannya. Tapi kalau saya pribadi adalah saya lebih mengamalkan yang disirkan. Tapi apabila mungkin pergi ke masyarakat yang mereka suka menjaharkan, maka tidak ada halangan kalaupun kita agar tidak menjolok dan mereka menjadi lari dari sunnah yang ingin kita dakwakan pada mereka. Nah, ini yang perlu kita pahami. Inilah yang harus kita sikapi secara dewasa oleh kaum muslimin. Seperti masalah salat 20 atau 8 rakaat. Ya. Permasalahan yang telah dipresikan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 8, ada yang mengatakan boleh lebih. Sahabat Rasul mengatakan as-salatul laili mathna, salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subha falyutir. Apabila salah seorang kamu khawatir akan terbit fajar, maka berwitirlah. Para ulama khilaf. Tapi jadi permasalahan, tidak boleh hal ini yang kita perselisihkan kita jadikan sebagai faktor yang akan memecah belah umat. Sebab menjalin persatuan umat adalah hal yang wajib. Maka seluruh hal-hal yang menjurus yang akan membawa kepada perpecahan umat harus kita tinggalkan. Jadi boleh dengan mensirkan dan menjaharkan, tapi Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih lebih banyak mensirkan baca bismillahnya. Wallahu a'lam. Taib. Dan tentunya itu berbeda yang sudah jelas bid'ahnya saja. Ya jelas ya. Itu kan pemasaran khilafiyah dan masalah seperti itu bukan masalah yang beda. Ya tidak bisa kita katakan pada bid'ah. Ya, yang bid'ah itu jelas hal-hal yang telah betul para ulama hukum sebagai bid'ah dan menyelisihi permasalahan yang jelas dari sunnah tadi. Baik. Ya, Allah. Kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga. Ada Bapak Marullah ya di Jakarta. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kita pas tahiyat terakhir itu kita baca selawat, kita tambahkan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Apa itu ada sunnahnya Ustaz?
Taib. Itu saja Pak. Ada lagi yang ini kan dekat mau bulan puasa. Nah. Diadakan pembacaan Yasin 3 kali nisfu Sa'ban. Apa itu ada dibetulkan itu Ustaz? Taib. Ya. Minta penjelasannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khair Pak ya. Ya. Jadi pertama masalah membaca tambahan doa di salat tasyahud akhir begitu ya. Yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam hal ini merupakan sunnah ya, di mana kita memperbanyak berdoa di penghujung salat kita. Oleh karena itu para ulama menjelaskan apa maksud dari Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'adz radhiyallahu an, ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salati an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kamu lupa membaca di penghujung salatmu. Dubur itu penghujung salatmu, yaitu doa, ya Allah, berilah saya pertolongan untuk berzikir dan bersyukur kepada Engkau dan juga melaksanakan ibadah yang terbaik. Para ulama menjelaskan ada 2 alternatif. Pertama, bisa diartikan dubur itu adalah penghujung solat, yaitu sebelum kita melakukan salam. Jadi penghujungnya. Yang kedua, para ulama mengatakan itu selesai salam, itu juga merupakan penghujung dari solat. Oleh karena itu, dalam hadis yang dijelaskan Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak kita ucapkan sebelum kita salam. Oleh karena itu berdasarkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, maka tidak salah kalau kaum muslimin sebelum salam dia memperbanyak berdoa. Maka itu di antara tempat-tempat yang disyariatkan untuk berdoa. Jadi boleh Bapak mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli, dan seterusnya. Kemudian doa ada yang lain sebelum salam ya, atau juga di waktu banyak kita waktu sujud. Jadi boleh melakukan ya muqallibal qulub sebelum kita salam. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, yaitu berhubungan dengan sekarang kita di bulan Sya'ban. Ya kan begitu? Udah mau menghadapi Ramadan. Ada mungkin tradisi yang berkembang di sebagian masyarakat, yaitu membaca apa? Yasin ya. Begitu ya? Membaca Yasin atau 3 kali atau di pertengahan Sya'ban, atau ada lagi dengan cara yang lain, yaitu dengan banyak ibadah, mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah yang khusus. Ya, dikenal dengan salat alfiyah. Ya, salat alfiyah. Atau seperti juga dalam bulan Rajab seperti minggu pertama salat ar-raghaib. Itu ini jelaskan oleh para ulama bahwasanya membaca surah Yasin adalah permasalahan yang ibadah. Baca Al-Quran ibadah, 1 huruf 10 pahalanya. Apalagi kalau surah Yasin berapa hurufnya, tentu banyak pahalanya. Akan tapi sebagian kita jelaskan tadi, mengkhususkan. Kenapa dikhususkan pertengahan Sya'ban dengan baca 3 kali surah Yasin? Ini lagi, pertama mengkhususkan pertengahan Sya'ban, kemudian mengkhususkan Yasin dengan 3 kali menamatkan, 3 kali ditamatkan. Pertama, tidak ada mengkhususkan yang baca 3 kali. Yang kedua juga tidak ada dalil yang sahih menjelaskan mengkhususkan pertengahan Sya'ban dengan ibadah-ibadah tertentu. Akan tapi sebagian yang kita jelaskan tadi adalah apabila kebiasaan seorang dia terus tahajud, qiyamul lail, kemudian sampai pertengahan Sya'ban dia terus, ini bukan permasalahan yang baru, tidak dia mengkhususkan, tapi itu merupakan ibadah yang telah biasa dia lakukan, maka dia terus, tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan, tidak pernah selama hidupnya qiyamul lail, baca surah Yasin, begitu datang Sya'ban, nisfu Sya'ban, baca surah Yasin. Kenapa? Karena pertengahan Sya'ban. Apa landasannya? Karena hadis-hadis yang palsu. Bang siapa yang mendirikan nisfu Sya'ban, dia akan selamat dari hadis-hadis yang palsu yang lupa saya redaksinya. Tapi seperti itu keutamaan-keutamaan. Para ulama menjelaskan seluruh hadis-hadis yang menjelaskan pengkhususan keutamaan nisfu Sya'ban, mengkhususkan itu hadisnya dhaif dan palsu. Ada satu hadis yang jelaskan para ulama khilaf dalam mensahihkan mendhaifkannya, di mana Allah Subhanahu turun ya ke langit bumi di pertengahan Sya'ban ya, dan memaafkan hambanya, seperti itu. Dan para ulama menjelaskan sekalipun khilaf mereka berselisih pendapat dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis tadi, sebagian ulama mensahihkannya, akan tetapi jelaskan oleh para ulama sekalipun hadis itu sahih, itu hanya menjelaskan keutamaan nisfu Sya'ban ya, di mana Allah turun, akan tetapi tidak menjelaskan perintah untuk mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan ibadah, sebab tidak ada dalil dari Rasulullah SAW. Kaidah menjelaskan
at-takhsisu laysa ila at-takhsisu lillahi aw lisyar'i wa laysa ila al-mukallafin. Mengkhususkan suatu ibadah adalah tugas syariat, bukan tugas kita manusia yang merupakan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tidak boleh kita melakukan sebab tergolong pada hal yang menyisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah dan muhadarah yang sangat bermanfaat ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan. Yang pertama adalah berkenaan dengan selaku kaum muslimin yang awam, bagaimanakah cara membedakan antara ulama ahlu sunnah yang mereka berada di barisan firqatun najiyah dengan yang bukan? Karena kami orang awam hanya sebatas mengikuti ulamanya atau ustadznya, sedangkan kita tidak bisa bagaimanakah cara karakteristik atau pembeda antara ulama ahlu sunnah dengan yang bukan. Dan yang kedua, dari pendengar Jawa Timur yang menyimak melalui radio relay, apakah merupakan suatu kewajiban bagi kami untuk menanyakan dalilnya kepada kiai atau ustadz manakala menjelaskan suatu permasalahan agama? Jazakallah khair. Nah, terima kasih kepada penanya yang menanyakan permasalahan yang sangat penting, yang prinsip dalam agama kita, yaitu bagaimana bagi kita orang yang awam menentukan seorang ulama atau orang yang biasa katakan ustaz atau ulama sebagai yang tergolong pada golongan yang selamat. Pertama, kita harus memperhatikan bahwasanya apakah dia di dalam keilmiannya dan ibadahnya dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Apakah dia dalam berbicara qala Allah wa qala rasuluhu, atau dia berbicara menurut saya begini, pendapat saya begini? Ya, kalau dia berbicara qala Allah wa qala rasuluhu, dan beginilah yang diamalkan para sahabat, maka itulah orang-orang yang ulama yang harus kita jadikan sebagai panutan dan kita ikut. Para ustadz yang harus kita pelajari atau ilmunya. Ini yang pertama. Kemudian kita melihat akhlak dan perilaku. Apabila bertentangan perilaku dan sikapnya dengan apa yang dia katakan, ini bukanlah karakter para ulama. Apalagi kalau mereka yang menjadikan agama sebagai fasilitas untuk mendapatkan dunia, berlomba-lomba untuk dunia, sekalipun mereka menamakan itu adalah karena dakwah Islam. Ya, ini adalah orang-orang yang menyelisihi karakter para ulama, golongan yang selamat. Kita melihat di zaman sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan dakwah yang sebagian lahan bisnis untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan sebagian menjadikan dakwah sebagai lahan hidupnya. Nah, ini tentu orang-orang yang sangat jauh dari karakter para ulama. Maka orang yang seperti itu kita harus menjauhkan diri daripadanya. Perhatikan akidahnya. Kalau orang yang dalam hidupnya, orang yang selalu pada sunnah, mengajak pada sunnah, apabila terdengar sunnah dia bergembira. Apabila muncul bid'ah sangat bersedih dan memperingatkan umat terhadap bid'ah tadi, inilah pertanda ahli sunnah. Tapi apabila sunnah dihina, bahkan bid'ah merajalela, maka dia bergembira dengan berkembangnya bid'ah dan gemarakan bid'ah dan membuatkan cara-cara metode yang baru dalam cara beribadah, zikir-zikir tertentu, salawat-salawat tertentu dan salat-salat tertentu, atau jamaah-jamaah yang punya karakter-karakter tertentu, maka ini jelas adalah menjadi sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Jadi perhatikan dalam dia berkata, apa landasan dia? Kalau landasannya qala Allah wa qala rasuluhu qala sahabat, itulah ulama ahli sunnah. Tapi kalau landasannya mimpi, cerita, dongeng, ada sebagian mengatakan mimpi karena melihat dalam mimpinya katanya datang wahyu atau kepada ilham, melihat orang yang berbaju putih bersih. Ternyata itu ya syaitan yang datang padanya, ya menjelma seperti itu. Jadikan mimpi. Dari saya apa? Mimpi, pernah bermimpi. Atau orang mengatakan, oh menurut saya begini. Ya, bukan qala Allah wa qala rasuluh. Ini yang berbeda. Jadi itu pertama. Kemudian perhatikan akhlak dan moral dan akidahnya. Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana praktik ibadahnya tadi? Berpakaiannya, ya tutur katanya, dan juga perhatikan keluarganya. Dia mengajak manusia pada, tapi keluarga orang yang paling jauh dari Islam. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi itu semua adalah indikasi-indikasi yang harus kita pergunakan untuk mengenal siapa tuan ulama itu.
Perlu diperhatikan, saya ingin mengingatkan kita semua bahwasanya jangan kita tertipu dengan pandainya seseorang yang berbicara di podium dengan pandainya bersilat lidah. Itu bukanlah ukuran, bukanlah pertanda seorang itu ulama. Banyak orang yang pandai bercerita, banyak orang yang pandai membuat para pendengar dan pemirsa menangis. Banyak orang yang bisa bersilat lidah di atas podium dan orang yang singa podium. Akan tapi bukan itu yang dijadikan sebagai barometer untuk mengukur atau menentukan itu ulama, tidak. Akan tapi yang menjadi ukuran adalah sejauh mana sikapnya, akidahnya, sikapnya, perilakunya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Orang yang menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung Al-Quran dan Sunnah dan manhaj para salafus saleh. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, masalah apakah kewajiban bagi setiap? Apakah kewajiban bagi setiap kita untuk menanyakan kepada kiai atau guru apakah hadis itu sesuai atau landasannya? Iya. Kenapa demikian? Sebab agama adalah ilmu. Kita tanyakan, ini agama, ilmu ini agama. Maka fanzur mimman ta'khudhu dinak. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Pertanyakan, inilah sikap kritis yang positif wahai kaum muslimin. Ada dua sikap positif yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Kita disuruh untuk positif, yang kritis, bukan positif, ya kritis yang positif dan negatif. Kritis yang negatif adalah mengkritisi segala agama. Seperti orang-orang seperti mereka mengatakan, ya kita harus liberal, bebas, semua dikritisi. Tidak ada kebenarannya absolut. Kita mengatakan sunnah, keyakinan kebenaran hanya absolut Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Al-Quran Sunnah ada kebenaran yang mutlak. Itu akidah kita. Nah, apabila orang mengatakan mengkritisi, kritis terhadap semua agama, jelas sunnah dan yang Al-Quran dan Sunnah dikritisi juga. Ini bukan kritis yang positif. Ini dilarang. Ini yang negatif. Akan tetapi kritis yang positif adalah apabila kita mendengar seorang ustadz atau duduk majlis ini, dia mengatakan ini begini, hukumnya begini-begini. Kita tanyakan, apa dalilnya ustadz? Oh ya begini, qala Allah wa qala. Apabila qala Allah, ya sudah, ala ra'si wal ain, kita terima. Apabila mengatakan, oh iya, kila, dikatakan begini, oh pula mengatakan gitu, udah. Ini bukan agama. Ini pendapat seorang atau pemikiran seorang. Atau dikatakan, iya hadisnya begini. Siapa yang meriwayatkan ustaz? Siapa yang meriwayatkan? Imam Bukhari ke, Muslim ke, sahih ke hadisnya, atau dhaif atau palsu? Banyak orang-orang yang pandai bercerita di zaman semua mengangkatkan hadis-hadis yang palsu. Maka sikap seorang muslim yang selalu berhati-hati terhadap agamanya adalah dia selalu yang kritis, yang positif. Inilah yang saya inginkan, kritis yang positif. Itu kita harus beragama, ihtiyat fid din, berhati-hati dalam beragama. Apalagi dalam masalah akidah. Masalah akidah, masalah yang telah baku. Tidak ada ijtihad dalam masalah akidah yang telah baku. Qala Allah wa qala Rasuluh. Tapi kalau ada yang mengatakan, oh ya boleh bertawasul dengan para awliya salihin, apa dalilnya? Paling bukan dalil-dalil yang palsu atau dalil-dalil yang maudhu'. Kita tanyakan. Ini yang kita inginkan. Seorang muslim harus kritis. Jadi pertanyaan tadi dari dua sisi. Kalau yang dimaksudkan, yang ditanyakan adalah ustaz yang mengatakan qala Allah wa qala Rasuluhu dan menjalankan pemahaman perkataan para ulama salaf, maka kita sudah terima, itu kebenaran. Bila mengatakan bercerita, bersilat lidah, pandai memutar balik ayat dan hadis, tanyakan, ustaz dalilnya apa? Hadisnya sahih atau tidak? Siapa yang meriwayatkannya? Buktikan. Itu yang harus sikap yang kita perhatikan, yang harus kita miliki dalam beragama ini. Para ulama mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzur mimman ta'khudhu dinak. Ilmu adalah agama, maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Wallahu a'lam. Baik, saat kita angkat kembali dari pesan singkat yang telah masuk dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan syubhat, ada beberapa syubhat yang dilemparkan oleh sebagian kaum intelektual dan sebagian besar dari mereka mengambil ilmu dari negeri kafir, sehingga mereka mengatakan bahwa tidak ada manusia yang maksum atau terpelihara dari kesalahan, hatta sahabat sampai dengan para sahabat. Mereka laki-laki, artinya hum rijal nahnu rijal, kita memiliki pendapat. Apakah ini dibenarkan sehingga mereka berpendapat dengan permasalahan agama apa yang menyelisih dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah? Mohon penjelasan terhadap syubhat ini, wa jazakallahu khair katsir. Ya, nah. Ini permasalahan yang
sering diangkatkan oleh orang yang menyandang bendera liberal atau yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran liberal atau orientalis. Tidak aneh atau tidak asing kalau mereka mengucapkan hal seperti itu, sebab mereka tidak memahami hakikat Islam. Dari pertanyaan tadi telah kita bisa memahami di mana mereka yang belajar di negara-negara barat. Sangat aneh dan sangat ajib, kata orang Arab. Wal ajaib katsira. Yang aneh-aneh itu sangat banyak sekali. Di antaranya inilah. Wahai kaum muslimin, ana ingin mengajak kita untuk berpikir menggunakan pemikiran yang jernih. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jaziratul Arab, di sana lahirnya para ulama ahli sunnah dan para sahabat dibesarkan di sana, dan mereka meninggal dan menyebarkan agama ke seluruh penjuru pelosok dunia. Ya. Mungkinkah seseorang yang tidak memahami din dan bahkan tidak beragama Islam akan mengajarkan pemahaman yang benar kepada atau mengajarkan Islam kepada orang yang belajar? Suatu hal yang tidak bisa kita terima. Kalau mereka mengatakan orang intelektual, mana logikamu? Maka intelektualnya mana? Masa kita mempelajari din dari orang yang tidak beragama? Atau orang yang belajar agama hanya yang bisa mengadopsi seluruh pemikiran-pemikiran yang lainnya dalam agama, digabungkan sehingga dijadikan sebuah disiplin yang dinamakan usuluddin atau teologi. Nah, sangat aneh. Orang yang ingin belajar agama tapi pergi kepada orang barat, orang orientalis yang mereka membenci Islam, bahkan mereka adalah non-Islam. Dan itulah yang ingin dikembangkan oleh orang yang memakan pemikiran liberal di zaman sekarang ini. Kebebasan mutlak yang tidak ada batasannya. Tentu ini adalah suatu kebatilan yang tidak diragukan lagi. Adapun mengatakan para sahabat tidak ada yang maksum, sampai pun para sahabat kita mengatakan perkataan yang batil. Tidak ada yang maksum. Ini telah bentangan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang dijelaskan para anbiya maksum, menyampaikan wahyu. Para anbiya dan terakidah ahli sunnah al-ma'sum Allahu wal anbiya. Allah maksum. Tidak. Dan Rasul juga menyampaikan wahyu maksum. Dengan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Adapun selain Rasul, mereka tidak maksum. Akan tetapi perlu di sini, tatkala kita berbicara tentang para sahabat, ada satu prinsip dasar yang harus kita pahami dalam agama ini. Bahwasanya betul para sahabat laki-laki, akan tapi juga sekarang juga kita rijal, akan tapi lain rijalnya sahabat dengan rijalnya sekarang. Rijal para sahabat adalah rijal yang dipenuhi dengan keimanan, yang dengan punya hati yang suci, yang berjuang mengorbankan harga mereka, diri mereka, kekayaan mereka, jiwa ragam untuk agama Allah, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridha Allah kepada mereka. Jamin surga, Allah menjamin surga bagi mereka. Itu rijal para sahabat. Yang kata Ibnu Mas'ud, hum khairun nas, manusia yang terbaik, wa a'maquhum ilman, mereka yang paling dalam ilmunya, wa abarruhum quluban, hati mereka yang paling baik. Tapi rijal zaman sekarang ini ada rijal orang yang paling jauh dari al-haq, orang yang mengkultuskan logika mereka dan rasio mereka, orang yang hati mereka telah dipenuhi oleh bermacam bentuk syubhat dan syahwat. Apakah sama rijal ya di zaman sekarang ini dengan rijal yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an? Samakah dengan orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul di penghujung zaman nanti orang-orang yang berbicara dengan lisan, dengan bahasa kita juga, akan tapi mereka du'atun ala abwabi jahannam, mereka adalah orang-orang penyuruh pada neraka jahannam. Samakan yang seperti itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu yang paling aku takutkan bahwa umat ala munafiqun alimul lisan, orang-orang munafik yang pandai berbicara, bersilat lidah.
yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ya'ti zamanun illa wa ya'ti ba'dahu syarrun min," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang zaman kecuali yang datang setelahnya akan lebih jelek dari yang sebelumnya. Semangka dengan zaman yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Dengan orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira." Sungguh sangat banyak sekali dalil-dalil menjelaskan kebatilan dari ungkapan tersebut. Akan tetapi mereka tidak memahami hakikat dari Islam, hakikat prinsip dasar Islam, sehingga mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang kalau mereka teliti dengan akal yang sehat, orang-orang yang kata mereka orang intelektual, yang ilmuwan kata mereka, tapi ternyata mereka orang paling jauh dari pemikiran akal yang sehat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Akan tapi akal yang telah rusak, yang telah dikotori oleh bentuk syubhat, kezindikan dan syubhat dan ilhad, itulah yang akan menilai seperti itu. Tatkala kita berbicara tentang generasi sahabat, kita berbicara tentang generasi yang tidak pernah dilahirkan dan tidak akan pernah orang akan atau generasi yang akan lahir seperti mereka. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang ingin mengikuti jalan atau membuat atau mengikuti suatu jalan, maka ikutilah jalan orang yang telah meninggal. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kanu afdal hadhihi al-ummah. Mereka adalah umat yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik dari umat ini. Wa abarruha quluban, hati yang paling bersih. Wa a'maquha ilman, ilmu yang paling dalam. Wa aqalluha takalluban, orang yang sedikit mereka itu memaksakan di dalam permasalahan agama. Mereka beramal sesuai dengan apa yang ada datang Rasulullah SAW. Kalau kita sekarang berusaha untuk memaksakan diri mengamalkan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan dan juga memikirkan hal-hal yang tidak mampu kita cerna, takalluf dalam din, hadi minal bid'ah. Qala rahimahullah radhiyallahu, ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa li iqamati dini. Mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa li iqamati dini, dan untuk menegakkan agamanya. Siapa yang memilih rijal di zaman sekarang ini, orang-orang yang menyandang gelar yang tamatan barat, yang belajar dari non-Islam? Siapa yang telah memilih mereka untuk menegakkan agama ini? Bahkan Allah telah menunjukkan kepada mereka jalan kesesatan yang untuk menghancurkan agama ini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kata Ibnu Mas'ud, Isma Ibnu Mas'ud, dengarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, makanya orang yang mulia adalah orang yang tahu kemuliaan bagi pemiliknya. La ya'riful fadl illa ahlul fadl. Tidaklah mengetahui keutamaan itu orang yang utama, orang yang mulia. Tapi orang yang tidak berakhlak mulia, maka dia tidak akan tahu kemuliaan tadi bagi pemiliknya. Kata Ibnu Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum. Kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum ala atharihim, ikutilah jalan mereka. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, dan berpeganglah dengan akhlak dan kepribadian mereka. Fa ka'innahum kanu 'alal hudal mustaqim, sesungguhnya mereka itu telah berada di atas hudal mustaqim, petunjuk yang lurus. Itulah sahabat yang rijal dikatakan sekarang ini. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, orang-orang yang tidak mengetahui kedudukan para sahabat, inilah orang-orang yang paling jauh dari kebenaran dan petunjuk tadi. Oleh karena itu, di sini kita melihat kesesatan yang terus digembur-gemburkan oleh sebagian sekte, yaitu Syiah dan yang lain-lainnya, di mana mereka mengatakan mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi, "Idza ra'aita ahadan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Fa'innana na'lamu anna al-kitaba haqqun wa sunnah haqqun wa la
yabluna aw walam yasil al-kitab illa bihaula wa innahum syuhuduna, mereka para saksi kita. Oleh itu kata fa innahum syuhuda fa innahum aradu an yata'ahu syuhudana farjarhu fa innahum yuridu an yajrahu syuhudana faljarhu bihim aula ulaikum zanadiqah. Apabila kamu melihat salah seorang mencelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata mereka itu zindiq. Zindiq itu orang zindiq. Itu para Zuhri, Imam Zuhri mengatakan. Sebab kita mengetahui Al-Quran hak, sunnah hak, dan Quran dan sunnah datang dengan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang mewarisi di Rasulullah SAW. Mereka lah para saksi kita, para saksi yang adil, yang amanah, yang mewariskan wahyu dan Al-Quran pada kita semua. Maka mereka ingin mencela saksi-saksi kita, maka mereka yang mencela itu lebih berhak untuk dicela. Mereka itu zanadiqah, orang-orang zindiq. Jadi tatkala kita membaca masalah para sahabat Rasulullah SAW, perlu kita mengetahui siapa kita. Kita akan berbicara dengan orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa yang memuji kita? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terdetik di hati kita kebencian pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang sepeninggal Rasulullah SAW, orang muhajir wal ansar, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ampunilah kami ya Allah, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami telah mendahului kami dalam keimanan, para sahabat Rasulullah SAW. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kamu jadikan di hati kami kebencian pada orang yang beriman ya Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah sungguh engkau maha rauf, maha pengampun, maha penyayang, dan maha rahim, maha pengasih. Itulah sikap kita, itulah akidah kita, itulah akidah kaum muslimin. Maka seluruh yang menyisihi prinsip yang kita jelaskan tadi, maka itu telah bertentangan dengan kebenaran yang senyata-nyatanya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Dan masih banyak pertanyaan, cuman karena keterbatasan waktu yang ada saja, dan juga antum juga harus segera ke bandara. Mungkin untuk menutup kajian kita pada kesempatan siang ini dan sebagai khulasah, fadhil Ustaz. Ya. Terakhir sebelum bahasan atau kajian kali ini kita tutup, kami ingin menasihatkan diri pribadi dan kaum muslimin seluruhnya, marilah sama-sama kita kembali introspeksi diri, dan untuk juga keluarga kita, sejauh mana kita dalam menjalani agama ini, dalam hidup ini telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan telah menelusuri jalan golongan orang yang selamat, agar kita selamat dunia dan akhirat. Dan juga kita selalu berusaha untuk menuntut sunnah dan mengetahui para yang orang yang menyandang sunnah dan menyebarkan sunnah, agar kita menjadi orang-orang yang ikut bersama mereka dalam menebarkan sunnah tadi. Terkhusus di zaman sekarang ini, wahai kaum muslimin, zaman yang gelombang fitnah dan syubhat dan syahwat yang telah mewarnai pola hidup, tatanan hidup manusia, maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu berjalan atas kebenaran, yaitu jalan golongan orang yang selamat. Adapun orang-orang yang menyisihi adalah orang-orang yang celaka, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian semua kita menjadi orang-orang yang berjalan di atas minhajul firqatin najiyah, jalan golongan orang yang selamat. Demikian wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.